Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat berkumpul di malam hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya dan membawa Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah sehingga seperti saat ini. Langsung saja, malam ini saya akan membawakan kajian tentang keindahan atau keutamaan dari bersedekah. Saya akan menjelaskan sedikit tentang sedekah, pengertian sedekah. Nah, pengertian sedekah adalah pemberian sesuatu terhadap fakir miskin atau yang berhak menerimanya. Nah, dari kita bersedekah itu banyak sekali manfaat yang kita dapatkan. Salah satunya adalah kita akan mendapatkan pahala. Nah, pahala itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pahala itu akan semakin besar lagi jika kita itu melakukannya dengan niat ikhlas murni dari hati kita dan tidak mengharapkan pujian dari orang lain. Setelah itu saya akan membacakan beberapa keutamaannya. Langsung saja masuk yang pertama, yaitu sebagai upaya menahan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan bersedekah maka ia akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala dan ia akan menjadi makhluk Allah yang diberi kasih sayang dari Allah. Nah, mereka akan menjadi hamba yang paling diridhoi Allah karena mereka telah ridho untuk menyedekahkan hartanya untuk kepentingan umat atau orang yang berhak menerimanya. Lalu manusia itu seringkali berbuat hilaf dan berbuat dosa. Mungkin di antara kita tuh ada yang merasa bahwa kita itu tidak berjudi, tidak minum minuman keras, tidak berzina, atau perbuatan lainnya yang jelas tampak seperti maksiat. Namun bagaimana dengan dosa-dosa tersembunyi kita yang sulit terindikasi oleh diri kita? Seperti misalkan ada ghibah, iri, dengki, atau penyakit hati lainnya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sedekah yang kita keluarkan secara rahasia itu akan memadamkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti sedekah secara rahasia ini bukan berarti itu sedekah yang diketahui orang atau diumumkan itu tidak baik. Namun yang perlu digarisbawahi dari sedekah secara rahasia ini adalah rahasia hati, keikhlasan hati, dan hanya mengharapkan ridho Allah semata. Lalu yang kedua ada dijauhi dari penyakit kikir. Nah, saat kita atau orang lain ini sedang membutuhkan sesuatu nih, terus orang lain ini membutuhkan pertolongan kepada kita. Nah, pernah nggak sih kita tuh berharap kepada Allah, meminta kepada Allah untuk diberikan kelapangan rezeki agar kita bisa membantu orang tersebut. Nah, namun apa yang terjadi setelahnya, ternyata kebanyakan orang di antara kita itu setelah kita mendapatkan kelapangan rezeki itu malah
kita ini sayang atau berat untuk mengeluarkannya, mengeluarkan harta tersebut. Nah, hati manusia itu tuh sangat dihantui dengan rasa-rasa takut akan terjadi akan hal terjadi di esok harinya. Maka kebanyakan dari mereka ini lebih memilih untuk hartanya ini ditabung atau diinvestasikan. Dosa kecil. Nah, dosa-dosa kecil yang dimaksud di sini adalah dosa yang tanpa sengaja kita lakukan. Misalkan membuat kesal orang lain, menyinggung perasaannya, terus menyepelekan orang lain, atau hal sebagainya yang termasuk dosa kecil. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di poin pertama, bahwa sedekah itu dapat menghapus dosa-dosa kecil. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu sedekah akan menghapus dosa-dosa kecil sebagaimana air dapat memadamkan api. Lalu yang kelima ada mendapat naungan di hari kiamat. Nah, amalan sedekah yang kita lakukan dengan ikhlas, maka kelak akan mampu menjadi naungan kita di hari akhir. Lalu yang kelima ada memperpanjang umur. Nah, hikmah keutamaan dari bersedekah lainnya adalah dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang giat membelanjakan hartanya di jalan Allah. Sama seperti kisah pada zaman Nabi Ibrahim. Dikisahkan pada saat itu ada seorang pemuda yang hendak dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu berita itu terdengar hingga Nabi Ibrahim. Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Ternyata pemuda tersebut masih hidup, bahkan dia telah melangsungkan pernikahannya hingga beberapa waktu lamanya. Nah, lalu ditanyakan kepada malaikat, ternyata Allah ini memberikan kesempatan hidup kepada pemuda tersebut karena pemuda tersebut telah menyedekahkan hartanya di jalan Allah. Nah, lalu yang keenam ada amalan yang tidak terputus walau sudah wafat. Dalam kesehariannya, keutamaan sedekah ini juga dikenal dengan amal jariyah, yaitu sebuah kebaikan yang hasilnya dapat kita panen dan dapat kita rasakan setelah kita wafat ini. Hadisnya pun sangat populer yang berbunyi, apabila anak Adam itu mati, maka terputuslah semua amalannya kecuali 3 amalan ini, yaitu sedekah yang berlaku terus-menerus, pengetahuan yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Lalu yang ketujuh ada dihindarkan dari mara bahaya. Nah, sebetulnya harta yang diberikan kepada manusia itu semua hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari harta tersebut Allah memerintahkan kepada setiap manusia untuk menyedekahkan hartanya walau hati kita itu dalam keadaan lapang maupun sempit. Karena jika harta tersebut kita gunakan untuk kepentingan pribadi, maka bersiaplah bahwa Allah akan mengambil harta tersebut secara paksa. Mungkin bisa dengan kita diberi penyakit, kecelakaan, atau bahaya lainnya yang menyebabkan harta itu keluar dari diri kita. Lalu yang selanjutnya ada dijanjikan pintu khusus dalam surga. Sebagaimana orang yang rajin berpuasa, maka akan dimasukkan melalui pintu Ar-Rayyan. Nah, bagi mereka yang rajin menyedekahkan hartanya, bersedekah, maka akan diberi kesempatan untuk masuk melalui pintu istimewa khusus. Ada sabda dari H.F. Bukhari, yaitu orang yang memberikan 2 harta di jalan Allah, maka ia akan dipanggil oleh salah satu dari pintu surga. Wahai hamba Allah, kemarilah untuk menuju kenikmatan. Lalu yang terakhir adalah mendapatkan perlipatan nilai kebaikan pahala yang besar. Dan jangan pernah kita tuh meremehkan pahala sedekah, meski dirasa bahwa harta yang disumbangkan itu terlalu sedikit. Dan jangan pula segan
dengan mengeluarkan harta yang dimiliki. Sebagaimana para sahabat berlomba-lomba dalam menanggapi keutamaan bersedekah. Kenapa? Karena Allah menjanjikan kebaikan yang berlipat ganda. Terdapat dalam surat Al-Baqarah 261. Mungkin teman-teman sudah tahu kan tadi yang saya sebutkan, mungkin ada yang bisa menjelaskan kembali atau menyebutkan beberapa. Ayo mungkin ada yang mau menyampaikan sedikit tentang penjelasan yang tadi sudah saya jelaskan. Atau ada yang boleh saya, Ibu Afa? Oh iya boleh. Ibu Ya, Ois. jadi alhamdulillah semuanya di sini pengajiannya terlihat sangat jelas ya. Tadi juga ada hadis populer kata Ibu Afa yang lain gitu loh. Terus apa? Tadi ada hadis populer aku lupa. Tolong jelaskan. Istimbat po. Iya, istimbat ini. Hadis populer pokoknya katanya kalau 3 sedekah yang tidak akan terputus amalannya ya Mbak Afa ya. Itu kan yang pertama ada ya ini sedekah. Ya, terus yang kedua tuh ilmu yang nggak tahu aku lupa. Terus yang ketiga ilmu yang bermanfaat, bener banget, makasih Mbak Mutsar. Yang ketiga ada doa anak soleh kepada orang tuanya. Begitu Mbak Alfa, apakah benar? Mungkin ada yang mau menyampaikannya lagi selain Mbak Ois tadi, apa ada yang mau disampaikan lagi? Saya. Ya, gimana Mbak Zahra? Boleh disampaikan tentang ini nyampein sedekah. Intinya ya, tentang sedekah. Sedekah itu termasuk dari Allah. Terus ada pintu surga khusus yang bagi orang-orang yang sering bersedekah, yaitu Ar-Rayyan. Jadi orang-orang yang bersedekah kelak akan masuk surga melalui pintu Ar-Rayyan. Dan keutamaan bersedekah itu yang pertama dapat menghindarkan kita dari perbuatan dosa, dapat menghindarkan kita dari kikir. Terus kenapa menghindarkan kita dari kikir? Karena manusia itu selalu berpikir kalau bersedekah itu akan menjadikan orang itu miskin. Padahal Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Nah, selanjutnya ada sedekah termasuk amalan yang tidak terputus walau sudah wafat. Salah satunya adalah sedekah amal jariah. Selanjutnya ada mendapat perlipatan nilai kebaikan, yaitu pahala yang besar. Jadi kalau misalnya kita bersedekah itu, nanti pahalanya akan dilipat gandakan. Sekian ceramah pada malam hari ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin jika ada salah kata datangnya dari saya. Ya udah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.